Utusan mengeluarkan sebuah berlian emas dari tangannya, lalu berkata, "Hidup yang dijalani dengan menjelajah tanpa rumah pasti menyakitkan. Aku akan memberikan kesempatan untuk melepaskan amarah itu. Buat kekacauan sesuka kalian di luar sana. Lalu aku harus menyelidiki dunia ini lebih lanjut. Semua ini untuk memenuhi keinginan Sang Pencipta." Di Bandar Udara Internasional Incheon, di salah satu sudut bandara, tampak sebuah red gate yang memancarkan aura sihir mengerikan. Para petugas yang bertugas mengawasi gate tersebut terlihat gelisah. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Sepertinya ini akan berbahaya melihat kekuatan sihir yang memancar dari gate itu. Jika kita tidak segera mengalahkan bosnya, dungeon break pasti akan terjadi. Rekannya dengan nada cemas menimpali. Kalau itu sampai terjadi di sini, kerusakannya bisa meluas hingga seluruh bandara. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Para petugas itu serentak menoleh ke belakang dengan tatapan kosong. Dengan nada yang datar, salah satu dari mereka berkata, "Kalau begitu, aku akan melaporkan ini pada asosiasi hunter bahwa tidak ada masalah di sini." Dari balik bayangan, utusan Itari muncul, melangkah ke depan dengan tatapan dingin. Ia berdiri di hadapan para petugas yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Utusan kemudian mengalihkan pandangannya ke red gate yang bergejolak hebat. Aura sihir yang dahsyat terus terpancar, dan tak lama kemudian, sosok-sosok monster mulai keluar dari dalamnya. Mereka melangkah maju, bersiap menghancurkan apapun yang menghadang di depan mereka. Sebagai narator, utusan berkata, "Ciptaan adalah makhluk yang diciptakan untuk memenuhi kehendak penciptanya. Jika Sang Pencipta merasa bosan, kami bertarung satu sama lain. Jika pencipta menginginkan sesuatu, kami memberikannya dengan cara apapun yang diperlukan. Karena itulah alasan keberadaan kami, para ciptaan. Tapi suatu hari, pencipta kami, dewa berbicara. Salah satu dari kaum kita di dimensi lain telah gugur. Bawa ini dan serahkan kepadaku kepemilikan atas dunia tanpa tuan." Mengikuti perintah dewa, kami mengumpulkan banyak sekali pengikut dari dunia kami dan memulai sebuah perang untuk dunia tanpa tuan. Namun, jumlah energi yang tak terbayangkan dibutuhkan untuk mengangkut banyak prajurit melintasi dimensi. Selain itu, lorong dimensi menjadi semakin sempit seiring besarnya energi yang dimiliki. Jadi pasukan dewa menghabiskan waktu ribuan tahun dalam lorong itu. Namun, tanpa menyerah, pasukan itu akhirnya tiba di dunia tanpa tuan. Tetapi di sana, mereka bertemu dengan kegelapan. Jurang tanpa akhir dari kegelapan. Bangkitlah. Semuanya masuk dalam kegelapan, dan pasukan kegelapan mulai menyerang. Raja Kegelapan dan setiap pasukannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, itu bukan satu-satunya aspek mengerikan dari kegelapan. Jika seorang prajurit dewa gugur dalam pertempuran melawan kegelapan, maka prajurit yang dulunya rekan akan tenggelam oleh kegelapan dan berbalik melawan kami. Saat pertempuran berlanjut dan jumlah korban meningkat, kekuatan kegelapan semakin bertambah. Pasukan dewa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan perang yang dimulai di dunia tanpa tuan segera menyebar ke seluruh dimensi luar. Ketika pasukan dewa jatuh dalam keputusasaan karena tidak mampu mengalahkan kegelapan, utusan dewa, Tiel, mengajukan sebuah saran. "Ini adalah kesempatan, sama seperti kita yang kesulitan. Raja Kegelapan yang telah meninggalkan dunia tanpa tuan tidak akan dengan mudah kembali karena mananya yang luar biasa besar. Aku tidak mendeteksi mana dari makhluk-makhluk di dunia tanpa tuan. Jadi, jika kita menggunakan Mistborn, kita seharusnya dapat menaklukkan dunia itu dari dalam." Mistborn, para pengikut dewa yang paling lemah, menjalankan kehendak dewa meski pikiran mereka hancur, dinyalakan oleh api suci. Meskipun kekuatan mereka lemah, penyebaran iman mereka yang eksplosif sangat penting untuk melawan makhluk tanpa mana. Pasukan dewa memutuskan bahwa jika iman mereka menyebar di dunia tanpa tuan dan jumlah pengikut bertambah, mereka dapat mewujudkan sebuah santukari dan pada akhirnya menciptakan sebuah keajaiban. Jadi mereka menyetujui strategi Tiel. Tiel segera menggunakan kemampuannya untuk membagi kekuatan dan kemampuannya menjadi 5 bagian. Dan bagian terlemah membawa bara dari Mistborn dan menuju dunia tanpa tuan. Seperti yang direncanakan, fragmen yang lemah itu tidak terdeteksi oleh kegelapan dan berhasil
menyusup ke dunia tanpa tuan. Namun, fragmen pertama yang tiba di dunia tanpa tuan menghadapi sebuah variabel yang tidak terduga. Makhluk hidup yang seharusnya tidak memiliki mana di dunia tanpa tuan telah memperoleh mana. Kemudian, fragmen itu menyadari bahwa mana lahir di dunia ini bersamaan dengan sebuah insiden yang disebut Great Catalysm. Jadi, fragmen pertama memutuskan untuk menunggu fragmen lainnya, dan akhirnya berhasil menyatu denganku, fragmen kedua. Untuk berpikir bahwa perubahan yang begitu nyaman terjadi di tengah perang kami, pasti ini dirancang oleh seseorang. Rencana ini tidak boleh lagi terganggu. Manusia, terutama mereka yang memiliki mana, para hunter harus dipelajari dengan seksama sampai potensi tertinggi mereka untuk memenuhi misiku sebagai kepingan Tiel. Terlihat Tiel sudah berada di dalam lobi bandara. Brawak! Tiba-tiba suara ledakan dahsyat menggema di dalam gedung. Kepanikan pun melanda. Orang-orang yang berada di sana berlarian sambil berteriak, mencoba menghindari bahaya yang tak terelakkan. Dan bahaya itu ternyata adalah para monster yang muncul secara tiba-tiba. Monster! Ini Dungeon Break! Teriakan ketakutan menggema, menyelimuti suasana mencekam lobi bandara saat para monster mulai menyerang tanpa ampun. Tiel mengamati keadaan sekitar dengan cermat, sembari berbicara dalam hati. Jika ada monster dengan tingkat mana tinggi yang mengamuk, Hunter High Rank pasti akan muncul. Jika memungkinkan, aku ingin menilai kemampuan seorang Hunter Rank S. Tak lama kemudian, tampak para Hunter mulai berdatangan untuk menghentikan para monster. Namun, kebingungan melanda mereka. Kenapa terjadi Dungeon Break? Bukankah ada ghoul yang ditempatkan di gate ini? Tiel yang terus mengamati para hunter berbicara lagi dalam pikirannya. Apakah para hunter itu berasal dari bandara? Mereka semua pengguna Stardust, stimulan yang dibuat dengan melarutkan misben menjadi zat tersebut. Jumlah fate yang terkumpul di tubuh biasanya tidak memiliki pengaruh, tetapi dengan kemampuanku untuk amplify, fate mereka dapat diperbesar. Tiel mengeluarkan kemampuannya dan mulai mengendalikan para hunter yang menggunakan Stardust. Ia kemudian memperingatkan mereka, "Kalian menghalangiku, pergi sekarang." Para hunter langsung menuruti perintah Tiel tanpa perlawanan sedikit pun. Sementara itu, para monster yang berhasil masuk ke dalam gedung mulai membantai manusia-manusia yang panik dan mencoba melarikan diri. Jeritan dan suara tangisan mulai memenuhi udara. Namun Tiel hanya diam mengamati, menikmati kekacauan di hadapannya. Sembari menatap orang-orang berteriak meminta tolong, ia kembali berbicara dalam hati. Makhluk ciptaan ada untuk memenuhi kehendak penciptanya, yaitu dewa. Maka, menjalankan kehendak dewa dipercaya sebagai satu-satunya alasan keberadaan mereka. Namun, mengapa manusia memiliki keinginan? Sebuah ciptaan yang memiliki kehendak yang seharusnya hanya dimiliki oleh penciptanya. Apakah makhluk rapuh ini sebenarnya lebih maju dibandingkan kami? Ketika semua orang berusaha menjauhi para monster, seorang pria bertopeng justru bergerak mendekati mereka. Dengan suara tenang namun penuh penasaran, ia bergumam, "Dungeon Break? Kekacauan apa yang terjadi begitu aku tiba di Korea?" Tampak seseorang terjatuh ketika dirinya mencoba melarikan diri. Sementara salah satu monster bertubuh besar dengan gada di tangannya bersiap menghantam orang tersebut. Brawak! Melihat bahaya yang mengancam, pria bertopeng itu segera melesat, melancarkan serangan lutut yang menghantam tepat di wajah monster tersebut. Serangannya begitu kuat hingga monster itu terhuyung dan jatuh. Pria bertopeng segera memerintahkan semua orang untuk meninggalkan tempat itu, sementara ia berdiri gagah menahan serangan para monster. Tiel yang memperhatikan aksi pria bertopeng tersebut tampak terkejut. Ia menyadari bahwa pria itu memiliki gerakan yang luar biasa lincah dan mampu mengalahkan monster-monster di sekitarnya hanya dengan beberapa serangan saja. Hal itu membuat Tiel menyadari bahwa pria bertopeng itu bukanlah hunter biasa. Saat mengamati lebih lama, ingatan Tiel kembali pada perkataan Lee Ming-sun. Mereka bilang orang yang menyapu bersih para hina adalah seorang hunter bertopeng. Tiel menatap pria bertopeng itu dengan tajam, lalu bergumam dalam hati, "Hunter yang mengenakan topeng hitam. Apakah mungkin ini orangnya? Apakah dia penyabotase yang dibicarakan oleh Lee Ming-sun?" Akhirnya, Tiel bertemu dengan Sung Soo-ho. Namun, apa yang akan terjadi saat Tiel menyadari bahwa Sung Soo-ho memiliki pasukan kegelapan di bawah kendalinya? Akankah Tiel memilih untuk menghadapinya secara langsung, atau justru mundur untuk menyusun rencana baru demi mencapai tujuannya?